pertama tapi langsung masuk ke putaran kedua. Sudah terlambat sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Sekali dipicu putaran kedua tidak akan bisa dihentikan kecuali hasilnya keluar. Akhirnya kami bertemu jenius lain. Jika kehilangan nyawanya karena tidak tahu aturannya, pavilion guru terpelajar tidak akan ada lagi. Anjing lah di sini. Tuan Wu di sini. Apa yang harus kita lakukan? Aku harus pergi menemui pimpinan, melihat apakah dia bisa datang dan menyelesaikan masalah ini, kata si Tuan Wu. Di sana, di dalam ujian, Zhang Xuan telah berhasil mengalahkan satu boneka. Tuan Liu benar tentang 4 putaran pertama, dan apa yang dia katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan Tuan Wu. Tapi ronde terakhir, kenapa boneka mereka itu menyerangku saat aku masuk? Aku secara naluriah melawan mereka, membanting mereka ke tanah begitu saja. Namun yang satu ini berbeda. Sekarang ada boneka kedua bergegas ke arahku dan dia ada di tahap Grandmaster. Apakah ini adalah putaran terakhir telah diubah? Tapi itu tidak ada apa-apanya bagiku karena aku adalah Zhang Xuan. Sambil menangkis pukulan dari si boneka itu jab si Zhang Xuan menahannya. Dar. Si Zhang Xuan mengeluarkan telunjuknya, mentotok beberapa sendi atau boneka. Beberapa bagian tubuh lah begitu. Totok. Lalu dia pun mengeluarkan Vajra Palm, pang, dar. Boneka itu pun terpental. Zhang Xuan merasakan sesuatu. Rasa geli apa ini? Aku merasakan sesuatu yang mengalir dari dantianku. Apakah aku baru saja memecahkan kemacetan tahap Grandmaster? Benarkah? Tidak kusangka aku akan memecahkan hambatan yang sudah lama ku coba pecahkan dengan menyerangnya begitu saja. Sepertinya aku bisa membuat terobosan dengan memecahkan dan mencapai tahap Grandmaster kapan saja. Tapi aku tidak perlu terburu-buru. Aku ingin menggunakan boneka itu untuk melakukan beberapa latihan. Baiklah, majulah sekali lagi membuat terobosan mengalahkannya, dan mudah atau tidak itu tidak terlalu membosankan. Buat ini jangan terlalu membosankan, kata Zhang Xuan. Sementara itu si Tuan Wu yang berlari ke sana kemari, dia juga tidak ada di sini. Di mana dia, Tuan? Kemana dia pergi? Kenapa ada bis di sini? Dia merasakan hawa bis, hewan buas di sana. Ini ada pavilion guru terpelajar, bukan aula bis. Dari mana asalnya bis itu berasal? Apakah pemimpin dalam bahaya? Terdengar arungan suara binatang beruang saat dia membuka pintu dengan panik. Tuan, apa yang terjadi? Ternyata si Tuan sedang makan bersama beruang. Si Tuan itu ternyata adalah orang yang ngelawan beruang dan dibantu oleh Zhang Xuan, mode menyamar, mode dukun ya. Tuan Guan, kenapa kau terburu-buru? Apakah ada yang salah? Ini berita buruk, Tuan. Seseorang jenius mengikuti ujian guru terpelajar tetapi terjebak dalam pavilion Ring. What? Apa kau bilang? Maksudmu dia tidak tahu apa-apa tentang aturannya dan langsung memicu boneka yang di babak kedua? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apakah kita terlambat? Lalu si Tuan Guang dan si Tuan Wu pun langsung ke sana. Yang benar saja, Tuan. Tolong lihat ke sana. 465, apa itu? Itu mungkin skor yang dia dapatkan setelah menemukan kekurangan boneka itu. Skor yang dia punya, kata si pemimpin. Skor yang dia punya 465, serius loh mengatakan itu. Dan lo bilang dia dalam bahaya. Bukankah dia baik-baik saja jika dia punya 465? Bukankah boneka itu seharusnya yang dalam bahaya? Tunggu, di pavilion Ring para kandidat mendapatkan 1 poin untuk cacat yang mereka temukan, dan 1 poin yang cacat untuk mereka temukan berikutnya, bukan? Tapi ketika orang mengikuti ujian, betapapun berbakatnya mereka akan dianggap jenius sekali dalam sahabat. Jika mereka menemukan 6 kekurangan, mendapatkan sekitar 20 poin. Namun orang ini 465 loh, bayangin 465. Itu berarti dia menemukan 30 kekurangan pada boneka itu. Di sana si Tuan Wu pun hanya pavilion Ring dikenal sebagai yang tersulit. Jurus kultivasi teknik diperiksa oleh guru-guru ternama bintang 4 sehingga kekuatan mereka sekuat guru bintang 4. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, mungkin hanya ada 2 kekurangan yang dapat diamati, tapi dia menemukan 30, anjir. 465 poinnya. Apa yang kau yakin dengan apa yang kau katakan? Ya, aku yakin dia masuk ke babak kedua, bukan yang pertama. Jadi lampu yang berkilauan di dinding berwarna biru untuk putaran pertama dan merah untuk putaran kedua. Saat tes dimulai, aku melihat lampu merah dengan mata kepalaku sendiri. Aku yakin itu, kata si Tuan Wu. Sebentar itu, di sana Zhang Xuan pun akhirnya keluar.
Capek banget. Apa ada air minum di sini? Tuan Zhang, apa kau baik-baik saja? Itu hanya tes biasa, apa yang terjadi? Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan sehingga boneka itu hancur berantakan selama pertempuran. Maafkan aku ya, apakah harus menggantinya? Di sana si pengawasannya berkata, itu boneka Green Monster loh, tapi kukira orang ini yang belum menjadi guru terpelajar bintang 1 menemukan 30 kekurangan dan membuatnya hancur berantakan. Bangsatlah, siapa orang ini? Orang ini benar-benar di atas normal. Anda memasuki babak kedua dan aku pikir kau mengalami bahaya. Putaran kedua, apakah maksudnya ada tes lain di pavilion Aneuring? Aku mulai melawan boneka setelah aku masuk ke dalam sana, lalu aku tidak memperhatikan tes lainnya. Aku hanya melawan kedua boneka itu saja. Kau hanya bertemu satu boneka, tidak melihat yang lain? Tidak, bukan itu maksudnya. Bukankah dia murid yang baru kusembunyikan sebagai Yang Xuan, kata si Yang Xuan dalam hati. Ya, aku ingat orang itu. Orang itu adalah orang yang kutolong membantu menaklukkan beruang. Aku tidak berharap dia adalah pemimpin pavilion guru terpelajar, kata Zhang Xuan dalam hati. Aku bertemu boneka sebanyak 2. Satu bergegas ke arahku setelah aku masuk ke dalam, lalu yang kedua hanya menunggu saja. Aku tidak menyadarinya dan menggunakan terlalu banyak tenaga sehingga dia tidak bisa bergerak setelah ditampar. Apakah boneka itu ujian lainnya? Tunggu. Mereka pun bingung. Ditampar? Digaplok maksudnya? Kau mengalahkan mereka hanya dengan ditampar. Itu adalah salah satu ujian tersulit bagi setiap orang, mengikuti tes guru terpelajar 1 bintang. Tapi ketika aku mengikuti ujian, aku berusaha keras untuk mengalahkan boneka itu dan aku hampir di-kill sama boneka itu. Tapi dia menghancurkannya dengan menggaploknya dengan tamparan sebelum dia menyadari siapa dia sebenarnya, kata si ketua. Jadi apakah aku lolos putaran terakhir? Ya gimana ya? Ya kau loloslah, kata si pengawas. Jika aku tidak mengizinkanmu untuk lulus ujian, maka boneka di pavilion guru terpelajar akan dihancurkan olehmu, bukan sampai kau lulus. Aku tidak punya pilihan lain, kau lolos saja. Anda telah melewati 5 putaran, jadi sekarang Anda telah menjadi guru terpelajar. Congratulations, kata si pengawas. Namun aku tidak akan memberi Anda lencana sampai Anda lulus simposium pertanyaan. Oke, kata Zhang Xuan. Aku pikir ujian guru-guru terpelajar sulit, tetapi ini sangat mudah. Ini kayak apa ya, ujian ABC di sekolahku dulu, kata Zhang Xuan. Di sana Jian Chen berkata, Tuan Wu, aku ingin mengikuti ujian guru terpelajar bintang 2. Tolong buka area tes. Si Jian Chen pun yang panas melihat kekuatan Zhang Xuan dan kehebatan Zhang Xuan. Dia pun ingin menjadi guru terpelajar bintang 2. Ujian menjadi guru terpelajar bintang 2, kata si Tuan Wu. Tuanmu, apa Anda akan menjadi guru terpelajar bintang 1 sebelum ini lama ini, dan Anda ingin mengikuti tes menjadi guru bintang 2 secepat ini? Tuan, tolonglah. Itulah jenius kecepatan. Kultivasi para jenius ini lebih cepat dari yang kita bayangkan sebagai orang biasa. Di sana, kata si Tuanmu sambil berkata, kompetisi tidak dilarang di pavilion guru terpelajar dan para siswa mendapat penilaian sendiri selama kompetisi kemajuan. Karena Mo Hong Yi ingin mengikuti ujian jadi guru bintang 2, itu bagus untuk cabang kita juga. Tuan Mo, tolong siapkan untuk tes Tuan Mo. Terima kasih Tuan. Aku akan pergi juga bersiap-siap mengikuti tes hari ini. Sekarang Anda akan mengaktifkan tes untuk guru terpelajar bintang 2 hari ini. Bagaimana kalau kau mengambilnya bersama dia? Aku akan menyelamatkan Anda. Itu akan menyelamatkan Anda dari tes kesulitan setiap tes lah. Mau aku bantu. Lagi pula ujian guru bintang 2 hanyalah ujian seperti guru bintang 1. Aku akan mengambilnya hari ini. Jika Anda tidak membuang waktu, aku harus mempersiapkan tes untuk lain kali. Di sana mereka hanya bingung. Apa mereka kenapa mereka, kata Zhang Xuan. Tentu saja wajahnya seperti itu. Menyelamatkannya dari kesulitan mempersiapkan ujian lain. Dia memperlakukan ujian guru terpelajar seperti rekreasi tamasya. Hanya ada 3 guru terpelajar bintang 2 secara total di seluruh kerajaan Tianwu. Namun kau tampaknya tidak mengikuti tes ujian secara serius ya. Apa kau sengaja untuk menampar wajahku, kata si Mo Hong Yi. Dalam hal ini jangan salahkan aku karena bersikap jahat. Menurutku skormu dalam 5 putaran itu memang hebat, tapi mengikuti tes guru bintang 2, kau terlalu meremehkan ini Tuan Zhang.
Kau harus memiliki kualifikasi. Apa kau memilikinya? Selama ini ujian bintang menjadi guru bintang 1, ujian menjadi guru bintang 2 memiliki persyaratan untuk pekerjaan tambahan, dan persyaratan yang lebih tinggi, kandidat harus setidaknya memiliki 2 pekerjaan tambahan untuk mengikuti guru bintang 2. Aku hanya seorang alkemis bintang 2 dan master formasi bintang 2, pandai besi bintang 3. Aku telah memenuhi persyaratan. Bagaimana dengan tambahanmu? Persyaratan tambahan ya, tunggu aku punya sesuatu. Aku perlu memiliki 2 pekerjaan. Jadi aku akan mengeluarkan ini saja. Kebetulan aku punya 2 ini. Aku ini adalah pelukis dan ahli kaligrafi bintang 2. Aku lulus ujian bintang 3, tetapi mereka tidak memiliki rencana untuk itu dan beriku bintang 2 saja. Selain itu, aku juga pelatih binatang bis bintang 2. Hahaha. Dia memiliki 2 pekerjaan tambahan, kata guru terpelajar yang lain. Pelukis kaligrafi bintang 2 dan pelatih bis juga bintang 2. 2 hal ini, selain itu menjadi alkemia. Tuanmu pasti merasa sangat malu. Si Mohongi pun langsung kesal karena dia roasting oleh teman-teman yang lain. Kau sialan. Meskipun kau memiliki pekerjaan tambahan yang cukup, kau harus mencapai tahap Grandmaster untuk mengikuti ujian bintang 2. Kau tahu? Tapi sekarang kau hanya berada di tahap Grandmaster setengah langkah dan kau tidak memenuhi syarat. Tahap Grandmaster setengah langkah cukup dekat, tapi dia masih belum memenuhi syarat. Ya, sepertinya dia tidak bisa mengikuti tes, tapi dia bisa mengalahkan boneka. Ini aneh sekali. Setengah langkah juga menemukan 30 kekurangan. Dia sangat kuat. Memang benar aku belum mencapai tahap Grandmaster, tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan karena ini adalah aturannya. Maka aku harus memintaku melakukannya. Dan bisa kau tunggu sebentar? Sang Xuan pun menutup matanya. Di sana si Mohongi kebingungan. Menunggu membuat apa? Tunggu sebentar. Apa kau melakukan terobosan? Ya, di sana Sang Xuan pun melakukan terobosan menjadi Super Saya 2. Dar. Dan dia menerobos ke tahap Grandmaster. Ya, sudah selesai. Aku sekarang mencapai tahap Grandmaster. Dia mentahap Grandmaster. Apakah kau tidak bisa lebih absurd lagi? Seseorang mencapai tahap Grandmaster seperti membeli permen lalu makannya begitu saja. Anjing lah, kata si Mohongi. Sial, sakit sekali dadaku. Kebanyakan orang memejamkan mata untuk tidur siang, tapi dia memejamkan mata untuk membuat terobosan. Bangsat banget dia ini, kata si Mohongi. Yang lainnya pun berkata, apakah dia membuat terobosan? Itu benar, aku udah yakin merasakan bahwa dia mencapai tahap Grandmaster sekarang. Semudah itu jadi Grandmaster. Dia selalu mengejutkan kita, bukan? Sementara itu si Nonamo juga membuat membuat jurang yang sangat dalam untuk memisahkan kekuatan kita. Anda mengatakan padaku tadi malam bahwa Anda perlu bekerja lebih keras mencapai tahap Grandmaster, bukan? Tapi sepertinya orang ini bisa melakukannya dengan mudah, tetapi hari ini Anda membuatnya begitu mudah di depan semua orang. Ayo, ku yakin Anda bisa melakukannya, tapi Anda memilih tidak. Dan kau yakin kau hanya menyembunyikan kekuatan, bukan Tuan Zhang? Sekarang itu tidak penting. Aku telah mencapai Grandmaster. Sekarang aku memenuhi syarat ujian, bukan? Ya, kau rasa aku memenuhi syarat ujian, kata si pengawas. Tetapi mencapai tahap Grandmaster tidak dapat membantumu. Apalagi? Ada lagi syaratnya, banyak banget syaratnya, anjing. Kayak bikin STNK, kayak surat kehilangan atau apapun di... sudahlah. Kau harus memiliki tahap pikiran 6 atau lebih, dan sementara yang ku tahu tahap pemikiranmu adalah 5,1, bukan? Sedang antara pemikiran yang harus dicapai untuk tahap dan memiliki syarat guru terpelajar berikutnya adalah 6,0. Bagaimana, apa kau memenuhi syarat? Sekarang aku telah menyinggungnya. Aku akan tetap seperti itu. Ayolah kakak, kau tidak takut dia memintamu untuk menunggu dan melakukan terobosan lagi? Namun di sana, ya benar, si pengawas berkata mendapatkan 6.0 tahap pikiran Anda dan mengambil ujian bintang 2 adalah salah satu syarat. Aku juga diberitahu tentang itu oleh Liu Xi. Itu merepotkan jika aku gagal mendapatkan tahap pikiran 0 bintang 2 dengan menggunakan tahap pikiran 6.0. Jangan khawatir, tolong tunggu sebentar. Mereka pun disuruh nunggu lagi oleh si Zhang Xuan. Di sana, si Mohongi yang bingung. Astagfirullah, apa yang akan dia lakukan lagi? Tahap pikirannya tidak seperti basis kultivasi dan hanya dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Aku tidak berpikir dia akan melompat langsung ke tingkat 6. Hei, kesini Jiangsu. Dia memanggil si ketua seperti itu. Jiangsu, dia adalah seorang yang bertanggung jawab atas pavilion guru. Kau kurang ajar banget, bangsat.
Apa kau ingin mati, Chang Xuan? Itu adalah ketua di sini. Ayahku, guru terpelajar bintang 2 puncak dan kepala pavilion guru terpelajar. Siapa kau mengatakannya kepadanya harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia bapakmu ya? Ada yang ingin katakan pada bapakmu, tolong minggir. Namun di sana si bapak berkata, gak apa-apa nak, kau bisa minggir. Aku ingin tahu apa yang ingin kau ceritakan padaku tentang Tuan Zhang. Ya, apakah Anda menjadi murid seorang guru bernama Yang Xuan? Bagaimana kau tahu? Siapa kau? Aku tidak pernah berbicara seperti itu dan membicarakan hal ini pada orang lain, tapi dia tahu tentang orang itu. Tuan Zhang menjadi murid seseorang, kata guru-guru yang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa guru Tuan Zhang? Ya, sebenarnya aku adalah murid pribadi Yang Xuan dan sesuai aturan Anda harus memanggilku kakak senior. Hahaha. Di sana pun kakak senior. Bapak gue jadi adik junior loh. Apa-apaan ini? Kapan ayahku menjadi murid orang lain? Jika ayahku memanggilmu kakak laki-laki, bagaimana aku harus memanggilmu paman, kakek, atau apa? Kau murid pribadi Tuan Yang ya, kata si ketua. Tidak heran kau bisa begitu luar biasa, semuanya masuk akal sekarang bagiku. Itu benar-benar memberitahuku tentang Anda dan meninggalkan aku kultivasi. Untuk itu Anda selama menggunakan teknik ini dapat menyelesaikan masalah Anda dan bahkan dapat dengan mudah mencapai tahap half step supreme. Apakah kemarin Tuan yang memberitahumu masalahku? Dan aku pikir aku harus melakukan sesuatu untuknya sebelum dia memberi teknik kultivasi. Aku tidak berharap bahwa dia akan membiarkan Zhang memberikannya padaku. Baiklah, dengarkan aku baik-baik. Inilah yang guruku katakan. Tuan yang berkata, was. Kita tidak diberitahukan ya sesuatu yang si Zhang Xuan bisikan pada si ketua. Hanya was saja. Namun di sana, tolong kirimkan apresiasi kepada guruku. Sambil berlutut dia berkata, terima kasih telah memberikannya padaku kakak senior, senpai. Yang lain pun kaget. Lah anjing, dia berlutut begitu saja. Iya, dia berlutut segitu saja dan memanggilnya kakak senior. Siapa Tuan yang kita bicarakan ini? Sebenarnya kita ini ngapain sih dari tadi? Kita ini ngobrolin apa dari tadi? Serius men, kita nggak tahu apa yang terjadi di sini. Sementara itu si anak, Bapak, aku pikir dia menggertak dan ayahku akan membunuhnya, tapi ternyata itu benar semua. Dia bahkan berlutut di pria ini. Namun Zhang Xuan yang telah melihat dia berlutut kesenangan karena berhasil membuka buku Heavenly Path-nya. Itu berhasil saat dia berlutut. Buku emas ini benar-benar muncul. Aku benar bahwa itu hanya bisa muncul ketika murid menghargai guru dari hati mereka. Aku dapat meningkatkan tahap pikiranku sekarang saatnya untuk bagiku meningkatkan tahap pikiranku. Si Zhang Xuan pun menyentuh bukunya, lalu sesuatu muncul. Jadi ini adalah kondisi wawasan. Zhang Xuan ditarik ke dalam alam bawah sadarnya, dapat membantu orang memahami esensi berbagai dengan mudah. Aku berniat menggunakan buku emas dan belajar pengetahuan. Sekarang aku telah menggunakannya untuk tahap pikiranku. Aku tidak bisa melakukannya saat itu. Aku akan mencobanya lain kali. Aku hanya bisa melakukan ini untuk sementara waktu. Oke, kupikir tahap pikiranku sudah naik. Waktunya ujian, Tuan Wu. Di sana, si Mo Hongyi hanya berkata, apa maksudnya? Tahap pikirnya sudah naik menjadi 6.0 sesingkat itu. Tes barusan menunjukkan bahwa 5,1 adalah tahap pikirannya. Sebenarnya, si bacot ini ngomong apa, kata si Mo Hongyi. Apakah maksudmu tahap pikiranmu sudah 6.0 sekarang? Aku tidak tahu, tapi kurasa begitu. Buku emas yang dapat membantu meningkatkan tahap pikiran sudah kuserap dan aku sudah mempelajarinya, kata Zhang Xuan dalam hati. Tapi aku tidak tahu berapa banyak yang ditingkatkan lagi pula. Seharusnya aku meningkat bukan? Sebelumnya 5,0 dari sekarang. Aku tidak yakin berapa. Apa? Dia tidak yakin. Dia tidak yakin kenapa seorang pria tidak tahu tentang tahap pikirannya sendiri. Apakah dia bercanda? Lalu Zhang Xuan pun diberi batu penguji tahap pikiran. Batu ini. Lalu Zhang Xuan pun meremasnya dengan kuat agar tahap pikirannya muncul. Lalu apa yang terjadi? Bisakah mencapai 6? Tidak ada nomor, kata Zhang Xuan. Apakah ini rusak? Apakah buku emas itu juga menghapus tahap pikiran, kata Zhang Xuan dalam hati. Menghapus tahap pikiran yang sebelumnya 5.0 itu benar-benar tidak masuk akal. Namun di sana dia berkata, kau gagal mencapai tahap pikiran 6.0. Kau tidak memenuhi syarat. Kasihan dia loh, kasihan. Baiklah, kita buang-buang waktu di sini. Ayo kita mulai. Namun di sana, tunggu sebentar, kata si ketua. Tolong izinkan aku memeriksa batu wawasannya kakak senior. Ada apa Tuan Zhang? Seperti yang kuduga. Lalu dia pun menghancurkan batu wawasan itu. Kerak.
Apa batu awasan seperti batu giok sangat keras, Tuan Jiang tidak menggunakan kekuatan apapun langsung rusak. Seperti yang kuduga, ada dua penjelasan. Batu ini tidak dapat mengukur kekuatan tahap pikiran Zhang Xuan. Jadi alasan angka itu adalah karena tidak bisa melampaui batas. Jadi, hei, ambil batu yang bisa mencapai dan melebihi batu awasan ini, cepat. Baiklah, artinya hanya bisa menguji guru terpelajar dalam hal yang terbatas. Ambilkan sesuatu itu. Di sana penguji pun berkata, hah? Serius yo? Harus mengambil yang lebih tinggi. Mudah mengetahuinya jika kau memiliki batu awasan yang lebih tinggi, kata si ketua. Kita bisa tahu hasilnya dengan batu ini. Baiklah, silahkan kakak senior, ambil ini. Seng, dia pun memberikan batu awasan miliknya. Lalu Zhang Xuan pun memegangnya dan hasilnya adalah 10.1. 10.1 tahap pikirannya mencapai 10.1. Bukannya tadi 5,1 sekarang 10.1. Buku emas tidak menghapus tahap pikirannya tapi sangat terbalik bahkan menggandakannya, kata Zhang Xuan. Hahaha. Tahap pikiran seusia Anda hanya dapat meningkat hanya sedikit demi sedikit. Metode kultivasi dengan baik, tapi Tuan Zhang, sulit mengatakannya tahap pikiranmu. Lalu bagaimana kau bisa ini rahasia, kata Zhang Xuan.